Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Usman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan seni rupa. Saya merupakan guru produktif animasi di SMK Negeri 2 Jepara, dan dalam video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 11 animasi dengan materi digital painting dan submateri gambar latar, foreground, dan background. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran project elektronik dengan menggunakan metode drill melalui pemanfaatan shortcut tool Photoshop. Semoga video saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Ya, kasih aplaus buat kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sudah pada sarapan semua? Alhamdulillah sudah. Ya, selain memiliki manfaat untuk nutrisi bagi otak kita, sarapan itu sangat penting. Ya, jadi jangan sampai tidak sarapan. Oke? Oke. Yang belakang suara Pak Andi kedengaran apa tidak? Dengeran, Pak. Oke. Seperti biasanya ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan untuk dipimpin doa. Teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Ayu dan Krisna, Pak. Ayu dan Krisna. Kenapa nggak berangkat? Sakit, Pak. Oh, sakit ya? Ya, mari kita doakan teman kalian yang lagi sakit, semoga lekas sembuh dan bisa berkumpul bersama kita kembali. Nah, ini kan lagi ada fenomena El Nino. Jadi saya berharap kalian jaga kondisi kalian, jangan sampai dehidrasi ataupun jatuh sakit. Ya, karena suhu di Indonesia sekarang sangat panas. Karena pembelajaran pada pagi hari ini adalah praktek, ya, saya ingatkan selalu kepada kalian untuk K3, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu diantaranya adalah kalian harus tahu arus listrik yang ada di depan kalian. Jangan sampai kalian tersengat listrik. Posisi badan kalian jangan biasakan membungkuk. Setiap 1 jam sekali kalian istirahat, ya, regangkan otot kalian supaya tidak mudah capek. Pada pembelajaran minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menganalisis pembuatan gambar latar. Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Iqbal. Yang pertama adalah membuat sketsa, yang kedua line art, yang ketiga base color, yang keempat shading, yang kelima highlight dan finishing. Betul apa enggak? Betul. Ya, kita kasih aplaus buat Mas Iqbal. Setelah mempelajari bagaimana cara membuat gambar latar, ya, tentunya kalian harus mencari bagaimana tips and tricks, ya, untuk supaya pekerjaan kalian lebih efektif dan efisien. Nah, ada yang tahu? Saya, Pak. Silakan Mas Gumilan. Ya, itu Pak, latihan secara rutin dan terus-menerus.
Oke, mungkin ada yang lain yang bisa kasih tahu? Saya Pak, Ya, silakan. mencari tips dan trik lewat cara paling cepat yaitu internet atau Google atau YouTube. Oke, silakan duduk. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh dua teman kalian ini benar semua ya. Jadi harus mencari tips and trick ya, tidak hanya mengandalkan dari mungkin bahan ajar Pak Andi, tapi kalian bisa mencari di berbagai sumber ya, bisa menggunakan AI ya, bisa menggunakan Pinterest, TikTok dan lain sebagainya. Dan tentunya kalian harus latihan secara terus-menerus supaya apa, nanti akan terbiasa dengan menggunakan shortcut. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, untuk mengetahui kemampuan awal, Pak Andi sudah siapkan pretest. Ya, silahkan kalian kerjakan sejauh mana kalian mampu menjawab pretest yang Pak Andi berikan. Nah, silahkan kalian buka di WA group kalian masing-masing. Di situ silahkan kalian kasih nama kalian masing-masing. Mas Ulil, dapat berapa Mas? 5. Wah, dapat 5. Ada yang dapat 3. Ya. Gak apa-apa. Pretest ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum pembelajaran ini dimulai. Harapannya nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa mengerjakan post test dengan nilai yang lebih baik daripada nilai kali ini. Misalkan tadi ada yang dapat 5, dapat 3, gak apa-apa, jangan berkecil hati. Akar masalah yang terjadi pada kakak kelas kalian, mereka tidak menggunakan shortcut secara maksimal, jadi tugasnya tidak jadi-jadi, akhirnya terbengkalai. Kemudian yang kedua adalah standar operasional prosedur tidak diterapkan dengan baik. Ya, untuk urutan tadi yang seperti dikatakan Mas Iqbal, ada sketsa, line art, base color, shading, dan highlight dan finishing tidak dimaksimalkan. Jadi harapannya tadi itu harus ada solusinya. Solusinya apa ya? Harus mengikuti prosedur SOP ya, kemudian latihan terus-menerus shortcut yang nanti Pak Andi jelaskan ya. Tujuannya apa? Supaya tugas kalian lebih cepat selesai. Kalau kalian hanya mengandalkan tool yang ada di Photoshop, nanti kelamaan. Jadi tangan kiri itu harus difungsikan. Pak Andi itu punya alumni yang namanya Mas Akbar. Ya, dulu seperti kalian, ya belum bisa membuat gambar ilustrasi sama sekali atau background. Tapi dengan ketekunannya, kerja kerasnya, akhirnya dia bisa menjadi ilustrator ya, di negara Dubai, Emirat Arab. Nah, ini di depan kalian ini saya perlihatkan karya-karyanya. Nah, ini ya, ini IG dari Mas Akbar. Jadi ini adalah karya Mas Akbar yang di-hire oleh perusahaan dari Dubai Emirat Arab, bahwa satu lembar kertas A4 itu dihargai $50. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 700.000. Sementara Mas Akbar itu bisa mengerjakan 25 lembar A4 ya. Kalau di total itu kurang lebih 17,5 juta per bulan. Harapannya kalian bisa mengikuti jejak seperti Mas Akbar ya, alumni tahun 2018 ya. Sanggup? Sanggup. Nah, untuk KD-nya ini silahkan kalian lihat Pak. Melakukan digital painting gambar latar, outdoor dan background berdasarkan warna yang sesuai dengan simpati atau tema menggunakan software painting animasi. Untuk tujuan pembelajarannya adalah mengoperasikan dan mencipta. Nanti kalian mengoperasikan Photoshop dalam pembuatan digital painting gambar latar dan kemudian mencipta digital painting gambar latar yang sesuai dengan simpati tema menggunakan software Photoshop secara efektif dan efisien dan baik. Adapun penilaiannya nanti ada penilaian sikap, penilaian
pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ya. Model pembelajaran pada materi ini kita gunakan model pembelajaran project based learning. Nah, untuk pertanyaan mendasar ini, bagaimana cara mencipta gambar latar, foreground dan background menggunakan software Photoshop secara efektif, efisien dan baik? Nah, siapa yang tahu? Saya Pak, Ya, silakan. dengan cara menggunakan shortcut tool Photoshop dan mengerjakan sesuai SOP, yaitu mengerjakan sketsa terlebih dahulu, kemudian base color, lanjut ke shading, dan terakhir highlight dan finishing. Nah, oke, betul ya. Jadi kita kasih aplaus buat Mbak Rayi karena baru. Silakan kalian cermati video demonstrasi Pak Andi yang ada di depan. Ya, nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Andi kali ini, Pak Andi akan membuatkan video tutorial untuk kalian kaitannya dengan memanfaatkan shortcut Photoshop. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang analisa cara bagaimana membuat digital printing gambar latar menggunakan software Photoshop. Ya, langsung saja kita buka file yang sudah kita kerjakan kemarin. Kita coba nah, untuk shortcut ada beberapa shortcut yang biasa digunakan oleh profesional dan juga Pak Andi sering menggunakannya. Jadi kita nggak perlu menggeser kursor ke toolbox yang di sebelah kiri. Kita cukup menggunakan X. Terus kemudian selanjutnya adalah D. Jadi kita tekan D. D ini untuk kembali ke warna default, ya, warna default. D. Setelah melihat video demonstrasi Pak Andi tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana cara menghafal shortcut dengan cepat? Ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan Mas Adil? Saya Pak, Ya, silakan Mas Asa. yaitu dengan cara menggunakan teknik drill atau latihan secara terus-menerus. Oke, ya. Kasih aplaus buat teman kalian. Silakan dulu Mas. Jadi tangan kiri kalian ini jangan lupa ya dimanfaatkan sebaik mungkin. Mohon maaf, jangan digunakan untuk cebok saja ya, apalagi ngupil-ngupil. Tapi tangan kiri bisa dimanfaatkan untuk shortcut ya, jalan pintas supaya lebih cepat untuk mengerjakan Photoshop itu ya. Belajar akan terasa mudah kalau kita bisa mengumpamakan sesuatu ya, bisa menganalogikan. Sama halnya seperti orang menyetir mobil ya, bisa fokus ke depan tanpa melihat forsnelling ya. Jadi shortcut ibarat kita menyetir mobil, kita tanpa melihat forsnelling, kita bisa melaju dengan cepat dan tentunya tidak takut salah ya. Jadi shortcut itu seperti itu, seperti forsnelling. Forsnelling itu kita tidak perlu melihat ya, kita meraba saja sudah tahu kan. Nah, kemudian kita injak forsnelling ya, tanpa kita melihat ke arah forsnelling. Itulah fungsi dari shortcut. Tahap selanjutnya adalah kalian coba untuk merangkum, mendiskusikan apa yang kalian tadi lihat terkait dengan video demonstrasi Pak Andi. Ya, nanti silakan kalian juga mencoba membuat gambar latar seperti yang sudah saya share di grup kalian. Di situ ada contoh gambar latar, kalian bisa menggunakan contoh Pak Andi atau kalian bisa berkreasi sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Kalian bisa buka di grup ya, bahan ajar Pak Andi. Di situ ada bentuk buku digital ya, betul ya. Di situ silahkan kalian baca-baca terkait dengan prosedur atau SOP pembuatan gambar latar ya. Nah, selain bahan ajar yang sudah Pak Andi
kasih ke kalian, kalian bisa mencari sumber lain. Jadi jangan terbatas dari Pak Adi saja. Kalian bisa mengeksplor lagi di Pinterest, Kripik, ya. Tuh. Kemudian sekarang ada ChatGPT, ada AI, ya, ada YouTube dan lain-lain. Ya, ini udah ajar Adi kalau sudah. Nah, menurut kamu kalau semua guru bisa membuat seperti ini, menurut gimana? Dengan metode pembelajaran seperti ini akan menjadi lebih menyenangkan karena dapat diakses di mana-mana dan kapan saja. Oke, bagus ya. Akan kalian coba buka di Photoshop. Nah, itu sketsa. Terus kemudian, oke, rumput gunung awan sudah dibuat folder. Oke, hasilnya seperti apa? Oh ya, sip. Nah, itu sudah sesuai ya. Ini untuk foldernya. Nah, apa nih? Oh, baru sketch. Untuk beskalanya mana? Nah, ini nampaknya kalian sudah capek lelah. Nah, gimana kalau kita bikin terlebih dahulu? Silahkan kalian berdiri semuanya ya, bikin supaya kalian lebih fokus lagi. Kita cek apakah dari kalian ada yang sudah nggak fokus ya, atau masih fokus atau tidak. Ikuti Madia. Kedua tangan diangkat ke atas, tangan kanan turunkan ke bawah. Oke, masih. Oke, yang tangan kiri ke bawah, dua tangan ke atas, pergelangan tangan diputar, putar, stop, putar. Nah, stop, stop. Ternyata banyak yang tidak fokus ya. Nah, maka dari itu kalian harus lebih fokus lagi ya, jangan sampai tadi seperti Mbak Desti ya, Mas Dion tadi nggak fokus ya, tertipu ya. Ya, kita kasih pos untuk kita semua ya. Nah, untuk selanjutnya kita sepakati mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok. Ya, untuk tugas individu Pak Andi kasih waktu 30 menit, sedangkan nanti untuk tugas kelompok itu 10 menit ya. Cukup ya? Nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu tugas individunya, yaitu membuat gambar latar selama 30 menit. Nanti dilanjut tugas kelompok 10 menit. Berarti proses apa ini Mas? Sketsa. Oke, sketsa. Setelah sketsa nanti live art ya, live art. Kemudian nanti basic color, setting, dan lain-lain. Nah, kita pengen lihat hasilnya seperti apa. Ini Mas dari buat apa? Awan. Oke, Pak. Awan. Wah, keren. Udah jadi ya. Ini kalau apa lebih simpel ya. Tapi untuk SOP-nya sudah betul ya. Nah, ini sudah jadi Mas apa? Ulil. Ya, Mas Ulil. Silakan. Bagi yang sudah jadi, kalian bisa kumpulkan di link yang sudah saya bagikan di grup WA. Ya. Silakan dikumpulkan di Google Drive. Karena waktunya sudah habis 30 menit dan sudah dikumpulkan ya di link drive Pak Andi tadi. Silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian kerjakan LKPD yang tadi sudah saya kirim di WA group. Ya, nanti kalian kerjakan secara kelompok. Silakan mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan.
Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan, maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Adam. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya sketsa, line art, base color, shading, highlight, dan finishing. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya B, Ctrl Z, Ctrl Space, Ctrl Alt Space. Untuk pertanyaan ketiga, jawabannya W, Alt Delete, Ctrl Z, Ctrl Space, Ctrl Alt Space. Untuk pertanyaan 4, jawabannya B, Ctrl Z, Ctrl Space, Ctrl Alt Space. Dan pertanyaan kelima, jawabannya W, B, Ctrl Z, Ctrl Space, Ctrl Alt Space. Silakan bagi kelompok lain bisa menanggapi dari kelompok pertama. Saya Pak. Ya, silakan Mas Aswar. Sepertinya shortcutnya perlu diperbanyak supaya efektif dan lebih efisien, Pak. Oke. Nah, silakan kelompok 1 untuk menanggapi kelompok 2. Terima kasih atas tanggapannya. Dari kelompok kami akan mencoba mengeksplor lebih banyak lagi untuk shortcutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Ya, kita kasih applause buat kelompok 1 ya. Nah, untuk kelompok selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Dion. Saya Asa. Saya Aswar. Saya Ulil. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Untuk jawaban nomor 1 ada membuat sketsa, membuat line art, membuat base color, membuat setting, highlight atau finishing. Untuk tugas nomor 2 jawabannya ada B untuk brush, Ctrl Z untuk undo, Ctrl S untuk save. Untuk jawaban nomor 3 P ada untuk target, I untuk eyedrop, dan B untuk warna tol. Dan jawaban nomor 4 B untuk brush, Ctrl Z untuk undo, Ctrl S untuk save. Dan untuk jawaban nomor 5 ada L untuk langsung, Ctrl Z untuk undo, Ctrl S untuk save. Nah, tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin kelompok lain ada yang bisa menanggapi atau mungkin tidak ada tanggapan? Tidak ada. Jika tidak ada tanggapan, kami dari kelompok 2 undur diri. Sekian, terima kasih. Oke, kasih applause buat teman kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Iqbal. Rio, saya fisik. Akan mempresentasikan pekerjaan kami. Untuk pertanyaan 1 yaitu membuat sketsa, membuat line art, membuat base color, membuat shading, backlight, dan detail. Untuk jawaban berikutnya, Ctrl Z, B, Ctrl N, E, dan Ctrl plus T. Untuk jawaban berikutnya, G untuk gradient, K untuk pen dagger, I untuk eyedrop, 4 ALT plus delete untuk blok warna, L untuk lasso. 5. Jawaban pertama L, untuk kedua B, dan ketiga E. Untuk jawaban berikutnya 1 untuk B dan 2 untuk L. Demikian presentasi dari kelompok 3 kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Destin. Saya Kebilan. Saya Rai. Saya Amar. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Sketsa, 2 line art, 3 base color, 4 shading, 5 highlight dan finishing. Yang ketiga, jawabannya adalah G untuk bucket, I untuk eyedrop, W untuk wen tool.
4 jawabannya L. Lasso, B. Untuk brush, G. Gradient, E. Eyedrop, Ctrl Z untuk undo, E untuk menghapus, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir kelima, L untuk lasso, E untuk eraser, B untuk brush, Ctrl Z untuk undo, Kurawa untuk mengubah ukuran brush. Nah, ada yang mau menanggapi untuk kelompok terakhir, kelompok 4? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Los. Jadi dari kelompok 1 sampai 4 kita bisa simpulkan bahwa shortcut yang semakin banyak kalian kuasai tentunya akan mempermudah pekerjaan kalian. Nah, kemudian SOP yang tadi sudah kalian diskusikan ternyata semuanya benar, ya. Dari pembuatan yang pertama apa? Sketsa, 2 line art, 3 4 shading, dan yang terakhir dari pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin dari kalian ada yang masih ragu atau mungkin ada hal-hal yang mengganjal. Siapa? Kira-kira? Oh ya, silakan Mas Iqbal. Mas Amar, Mas. Setiap software ternyata berbeda ya Pak shortcutnya. Memang setiap aplikasi atau software shortcutnya tentunya beda. Tetapi berdasarkan survei atau yang pengalaman Pak Andi, bahwa shortcut setiap software itu 50% sama. Contoh undo pasti Ctrl Z, betul? Betul. Seperti nge-save Ctrl S, betul? Betul. Tetapi yang membedakan misalkan di animate itu kita mau mewarna pakainya K shortcutnya, tetapi di Photoshop itu menggunakan G, ya betul. Nah, silahkan kalian buka post test yang sudah Pak berikan di link Yahoo. Kita lihat hasilnya siapa yang paling tinggi. Nah, nanti yang tertinggi dan tercepat ya akan Pak Andi kasih reward ya, berupa mug cantik yang sudah saya sediakan di kantor ya. Kemudian hasil penilaian yang tadi Pak Andi lakukan, baik itu proses kalian membuat gambar latar dan kerja kelompok, alhamdulillah nilainya semuanya di atas KKM. Ya, kita kasih aplaus ya. Jadi ada beberapa 3 siswa yang mendapatkan nilainya 90, itu Mas VJ, Mbak Destin, dan Mas Adar. Ya, jadi 3 siswa tersebut ini kategori bisa menjadi mentor sebaya. Jadi nanti bisa membantu temennya yang mungkin masih belum paham. Ya, demikian pula jika nanti ada yang PNG, ya ketika dapat di bawah KKM, nanti kita melakukan PNG. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu membuat gambar karakter. Untuk prosedurnya sama seperti kalian membuat gambar latar atau background atau foreground. Nah, ini contoh karakter. Nah, nanti silakan kalian siapkan mulai dari sekarang karena minggu depan kita sudah masuk ke pembelajaran atau membuat desain karakter. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Abdul untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan semangatnya yang luar biasa. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan sampai jatuh sakit. Ya, oke? Iya.
Pak Andi mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.